Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok etika.x. Di sini kami akan mempresentasikan terkait analisis kebijakan kecerdasan artifisial atau KA di Amerika Serikat dan implikasinya bagi Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Trisetyono Martiantoro dengan NIM 1031124000279. Kemudian ada Perkenalkan, saya Nabila Rahmat Nusania dengan NIM 1031124300002. Saya Wahyu Widodo dengan NIM 1031124300011. Saya Inayah Najmi Zakia dengan NIM 1031124300013. Saya Abian Rahman Alfaris dengan NIM 1031124300021. Baik, saya akan mulai dengan latar belakang dari topik ini. Kecerdasan artifisial atau AI saat ini telah menjadi salah satu teknologi yang paling berpengaruh di era digital ini. Perannya tidak hanya terbatas di bidang teknologi informasi, tapi juga telah berkembang ke berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, industri, bahkan sampai pemerintahan. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam membangun kebijakan dan infrastruktur AI. Mereka sudah memiliki strategi nasional dan kerangka etika yang jelas untuk mendukung pengembangannya. Sementara itu, Indonesia sebagai negara berkembang juga mulai mengambil langkah awal dalam membangun ekosistem AI. Salah satunya itu penyusunan strategi nasional AI 2020 sampai 2045. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan infrastruktur, kurangnya regulasi khusus, hingga minimnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang ini. Next. Selanjutnya ada tujuan analisis. Jadi tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami secara mendalam inti kebijakan pengembangan kecerdasan artifisial di Amerika Serikat ini. Kemudian menilai aspek-aspek yang relevan dan dapat diadopsi oleh Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam proses adopsi tersebut. Berdasarkan hasil analisis kami juga menyusun rekomendasi strategis agar Indonesia dapat mengembangkan kebijakan AI yang inklusif, etis, dan berkelanjutan. Next. Selanjutnya, kita masuk ke bagian kebijakan AI di Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang sangat serius dalam menyusun kebijakan terkait kecerdasan artifisial. Mereka telah mengambil langkah strategis dengan merumuskan kerangka regulasi dan strategi nasional untuk pengembangan teknologi AI. Tujuannya bukan hanya untuk mendorong inovasi, tetapi juga menjaga nilai-nilai dasar seperti hak asasi manusia, privasi, dan keamanan nasional. Melalui inisiatif nasional yang diluncurkan pada tahun 2019, pemerintah Amerika menetapkan arah pengembangan AI dengan 5 fokus utama. Yang pertama ada peningkatan investasi pada riset dan pengembangan. Yang kedua, penyediaan akses terhadap data dan infrastruktur komputasi. Yang ketiga, penguatan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja AI. Yang keempat, penyusunan prinsip etika dan tata kelola teknologi. Serta yang kelima, upaya untuk mempertahankan kepemimpinan global dalam bidang AI. Next. Selanjutnya, kita akan membahas tentang institusi kunci yang berperan dalam penyusunan kebijakan AI di Amerika Serikat. Yang pertama adalah Office of Science and Technology Policy atau disingkat OSTP. OSTP ini memiliki peran penting dalam merumuskan strategi nasional AI. Salah satu kontribusi besarnya adalah menyusun Blueprint for an AI Bill of Rights, yaitu sebuah panduan etika yang bertujuan untuk memastikan penggunaan AI dilakukan secara adil dan transparan. Kemudian yang kedua adalah National Institute of Standard and Technology atau NIST. NIST ini berfokus pada penyusunan standar teknis dan pedoman agar sistem AI bisa berjalan dengan aman, efisien, dan dapat diandalkan. Next-nya dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya di sini yang ketiga ada Office of the National AI Initiative atau yang disingkat
NAIO, mengkoordinasikan program-program AI nasional serta menjembatani kolaborasi antar pemerintah, akademisi, dan industri. Lalu ada Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA. Fokus pada pengembangan AI untuk keamanan dan pertahanan, termasuk proyek-proyek inovatif seperti sistem robotik militer. Selanjutnya ada prinsip etika dan hak digital dalam kebijakan di Amerika Serikat. Yang pertama ada perlindungan dari sistem yang tidak aman dan tidak efektif. Di sini AI harus bekerja sesuai tujuan dan tidak membahayakan penggunanya. Yang kedua ada perlakuan adil dan bebas dari diskriminasi. AI tidak boleh menghasilkan keputusan yang bias atau diskriminatif. Yang ketiga ada perlindungan privasi. Data harus dijaga dan pengguna harus tahu bagaimana datanya digunakan. Lalu yang keempat ada penjelasan yang jelas dan transparan. Pengguna berhak tahu alasan dibalik keputusan AI yang mempengaruhi mereka. Lalu implementasi AI di sektor publik dan swasta di Amerika Serikat. Yang pertama di sektor publik, pemerintah Amerika Serikat menggunakan AI untuk meningkatkan layanan publik seperti diagnosa penyakit dan prediksi epidemi di sektor kesehatan, lalu identifikasi wajah dan data kriminal di sektor keamanan. Lalu yang ketiga, chatbot dan sistem otomatis dalam layanan birokrasi. Lalu yang terakhir, pemantauan lingkungan dan peringatan bencana. Lalu yang sektor swasta, perusahaan seperti Google, Amazon, dan Tesla memanfaatkan AI untuk rekomendasi produk dan personalisasi layanan pelanggan, lalu mobil otonom di industri otomotif, lalu deteksi penipuan dan analisis resiko di sektor keuangan, lalu yang terakhir robotik dan otomatisasi dalam sektor manufaktur. Selanjutnya, kebijakan dan strategi AI nasional di Indonesia. Strategi Nasional AI tahun 2020 sampai 2045 dirancang oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo sebagai roadmap pengembangan AI jangka panjang. Fokus utamanya adalah meningkatkan kapasitas riset dan pengembangan AI, memperkuat infrastruktur digital dan ketersediaan data, mendorong pemanfaatan AI di sektor publik dan swasta. Lalu regulasi terkait AI, saat ini belum ada undang-undang khusus untuk AI, namun regulasi yang bersinggungan antara lain UU Perlindungan Data Pribadi atau PDP menjamin privasi dalam penggunaan data AI, peraturan pemerintah tentang sistem elektronik dan transaksi digital sebagai kerangka hukum umum untuk teknologi digital termasuk AI. Ekosistem AI di Indonesia, peran institusi pendidikan tinggi, beberapa universitas ternama seperti ITB, UI, dan UGM telah membentuk pusat riset kecerdasan buatan. Mereka menjadi motor penggerak utama dalam pengembangan keilmuan dan inovasi AI di Indonesia. Penguatan kapasitas nasional, dukungan terhadap talenta digital melalui pendidikan dan pelatihan AI, kolaborasi riset antara kampus, industri, dan pemerintah masih perlu diperluas. Fokus riset mulai diarahkan pada solusi berbasis lokal seperti pertanian presisi, layanan publik, dan pemantauan bencana. Perbandingan kebijakan AI. Amerika Serikat memiliki kebijakan nasional AI Initiative and AI Bill of Rights. Lembaga aktif OSTP, NIST, DARPRA, NAIO, etika AI jelas, transportasi, keadilan, privasi, implementasi luas, kesehatan, keamanan, dan layanan publik. Dana riset besar, kolaborasi kuat dengan industri teknologi. Selanjutnya ada
di Indonesia sendiri belum ada khusus AI, masih pakai regulasi sektoral. Yang kedua, lembaga seperti Kominfo, BSSN, BRIN masih terbatas koordinasinya, belum ada pedoman etika AI yang terstruktur. Kemudian ada penerapan di sektor publik masih awal. Lalu yang terakhir, riset dan pendanaan AI terbatas didominasi startup. Lalu selanjutnya ada potensi adopsi AI di Indonesia. Amerika Serikat telah mengembangkan berbagai prinsip dan strategi dalam kebijakan AI yang dapat menjadi acuan bagi Indonesia. Berikut adalah strategi yang bisa diadopsi di Indonesia, antara lain, yang pertama yaitu ada penguatan regulasi AI dengan cara membuat undang-undang khusus AI yang menjamin etika, privasi, dan akuntabilitas. Blueprint for an AI Bill of Rights jadi acuan transparansi dan perlindungan hak digital. Lalu yang kedua ada membangun ekosistem AI dengan mendorong kolaborasi pemerintah, akademisi, dan industri. Lalu yang terakhir, meningkatkan kualitas SDM melalui integrasi kurikulum AI di pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan digital. Selanjutnya ada kendala adopsi AI di Indonesia. Yang pertama yaitu infrastruktur digital terbatas. Akses internet belum merata, khususnya di wilayah terpencil. Kapasitas komputasi masih rendah. Yang kedua, manajemen dan ketersediaan data lemah. Data tidak dikelola dengan baik, menyulitkan pengembangan AI yang akurat dan andal. Ketiga, ada regulasi belum memadai. Belum ada hukum khusus tentang AI, UU PDP sudah ada tapi implementasinya masih lemah. Lalu yang terakhir, kekurangan SDM AI. Tenaga ahli terbatas, banyak talenta justru bekerja di luar negeri. Lalu selanjutnya ada tantangan. Yang pertama yaitu ketidaksiapan kelembagaan. Indonesia memiliki lembaga yang secara khusus mengatur dan mengawasi kebijakan AI secara komprehensif. Regulasi yang masih bersifat sektoral dan fragmentatif menghambat terciptanya kebijakan yang menyeluruh. Kemudian yang kedua ada absennya kekurangan etika yang terpadu. Belum ada pedoman etika yang jelas untuk mengatur prinsip-prinsip penggunaan AI secara adil dan transparan. Sistem AI di Indonesia berisiko bias jika tidak diawasi dengan baik. Kemudian yang ketiga, keterbatasan partisipasi multi pemangku kepentingan. Pengambilan keputusan kebijakan AI di Indonesia itu masih tidak melibatkan semua pihak secara optimal. Hal ini menyebabkan kebijakan yang dihasilkan cenderung tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lalu ada solusi. Yang pertama, pembentukan lembaga pengatur AI nasional. Indonesia perlu membentuk lembaga pengatur AI yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi pengembangan dan penerapan AI secara menyeluruh, seperti yang dilakukan oleh lembaga-lembaga di Amerika Serikat. Kemudian yang kedua ada pengembangan pedoman etika AI nasional. Indonesia harus segera menyusun pedoman etika yang mengatur transparansi, keadilan, dan non-diskriminasi dalam penggunaan teknologi AI, dan di mana melibatkan berbagai pihak dalam penyusunannya adalah langkah penting. Yang terakhir, mendorong partisipasi multi pemangku kepentingan. Indonesia harus lebih banyak melibatkan proses perumusan kebijakan AI, termasuk sektor pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Hal ini akan memastikan kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kesimpulan, Amerika Serikat menunjukkan kepemimpinan global dalam pengembangan AI melalui strategi yang struktur, regulasi adaptif, dan penekanan pada etika serta perlindungan hak digital. Tantangan seperti infrastruktur digital yang belum merata, keterbatasan SDM, dan minimnya regulasi masih perlu diatasi. Untuk mengadopsi AI secara optimal, Indonesia perlu memperkuat kolaborasi lintas sektor, membangun infrastruktur, dan membangun kerangka hukum serta etika yang jelas.
Lalu yang terakhir ada rekomendasi. Berdasarkan analisis kebijakan AI di Amerika Serikat serta perbandingannya dengan kondisi di Indonesia, kami merekomendasikan beberapa strategi penting. Yang pertama, perlu segera disusun undang-undang khusus yang mengatur penggunaan AI secara komprehensif, mencakup aspek perlindungan data, tanggung jawab hukum, dan juga etika. Kemudian yang kedua, pemerintah disarankan untuk membentuk lembaga nasional khusus untuk tata kelola AI yang berfungsi seperti OSTP atau NIST di Amerika Serikat, agar pengelolaan AI ini lebih terarah dan terkoordinasi. Kemudian yang ketiga, Indonesia perlu memiliki pedoman etika AI nasional yang menjamin prinsip transparansi, keadilan, dan non-diskriminasi yang disusun secara kolaboratif oleh berbagai sektor. Ya, mungkin itu aja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.